Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Selamat pagi kepada Dewan Juri. Pada kesempatan kali ini, saya Anissa Putri Cecilia Haq dari SMA Negeri 1 Situbondo, Provinsi Jawa Timur, akan menyampaikan argumen saya sebagai tim pemerintah mengenai salah satu mosi, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelum saya menyampaikan argumen saya akan lebih dulu menjelaskan mengenai mosi tersebut. Dari mosi tersebut, kita bisa menarik 3 kata kunci. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi sendiri merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Yang kedua adalah indeks integritas sekolah, yaitu tentang bagaimana kinerja berbasis kejujuran yang diaplikasikan di sekolah. Dan yang ketiga adalah indeks kejujuran siswa, yaitu tentang bagaimana kejujuran siswa tersebut dinilai saat proses pembelajaran. Kita tahu bahwa Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki tingkat korupsi yang masih cukup tinggi. Bisa terlihat dari ranking dunia, Indonesia menduduki angka 85 dari total 180 negara, di mana hasil tersebut diunggah oleh organisasi Transparency International mengenai indeks persepsi korupsi. Tentu saja, kita sudah tidak asing dengan istilah korupsi yang masih sering terjadi di Indonesia. Ini merupakan suatu tantangan bagi kita. Di sini, saya sebagai tim pemerintah setuju terhadap mosi yang mengatakan bahwa di negara dengan tindak korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa. Tantangan yang sering kita hadapi saat ini adalah tentang inflasi nilai, contek-mencontek di sekolah, dan juga mengenai kebocoran soal saat ujian. Tentu saja, hal tersebut merupakan salah satu tindakan kecil yang jika kita biarkan nantinya dapat merambat menjadi tindak korupsi di masa yang akan datang. Di sini, saya akan menyampaikan argumen saya mengapa saya setuju dengan mosi tersebut. Sebelumnya, saya akan membatasi masalah pada kesempatan kali ini pada bidang pendidikan. Yang pertama adalah Indonesia akan menghadapi yang namanya bonus demografi pada tahun 2045, yaitu pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia, di mana usia produktif lebih tinggi daripada jumlah usia non-produktif, yaitu usia produktif dari rentan usia 15 tahun hingga 64 tahun. Tentu saja, generasi muda saat inilah nantinya yang akan memimpin Indonesia di masa yang akan datang, yang akan membawa perubahan yang signifikan bagi negara kita. Perilaku jujur di sini harus diterapkan sejak dini. Apalagi, mahasiswa merupakan tingkat pendidikan teratas yang ada di Indonesia. Maka, di sini menurut saya, tingkat kejujuran sudah harus ditanamkan sejak dini. Pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini, keadilan merupakan salah satu langkah yang harus kita terus pupuk agar dapat memberikan suatu kejujuran dan juga keadilan di kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa seleksi masuk mahasiswa baru di kampus menggunakan seleksi SNMPTN, SBMPTN dan juga seleksi mandiri, di mana pada seleksi SNMPTN menggunakan nilai rapot dalam uji masuk mahasiswanya. Maka di sini perlu kita kaji bahwa sejak dini, sejak duduk di bangku SMA, kita harus dapat memupuk nilai kejujuran pada siswa tersebut. Karena siswa tersebut nantinya yang akan memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Dilansir, sejak diputuskan ujian UTBK atau SBMPTN pada penerimaan mahasiswa baru, Indonesia mengalami kenaikan skor indeks persepsi korupsi dari angka 38 hingga angka 40.
angka 38 diperoleh pada tahun 2018, sedangkan angka 40 diperoleh pada tahun 2019. Di sini, rentan nilainya dari angka 0 hingga 100. Angka 0 artinya negara tersebut sangat parah angka korupsinya, sedangkan angka 100 artinya negara tersebut bersih dari angka korupsi. Saat ini, Indonesia berada pada skor 40, yang artinya korupsi di sini masih tinggi 50%, lebih dari 50%. Tentu saja di sini pemerintah harus mengambil andil dalam memutus mata rantai korupsi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan indeks kejujuran yang kita terapkan pada seleksi masuk mahasiswa baru. Solusi yang bisa kita pilih untuk dapat mengurangi angka korupsi sebenarnya merupakan hal yang mudah, yaitu indeks kejujuran siswa harus tetap dijalankan dengan tetap beradaptasi dengan gaya belajar siswa. Menurut saya, indeks kejujuran siswa di sini merupakan salah satu langkah yang efektif guna memupuk rasa kejujuran pada siswa yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Selain itu, solusi yang bisa diterapkan untuk dapat meningkatkan nilai kejujuran pada siswa, yang pertama adalah menyiapkan tim IT untuk mengecek kejujuran siswa saat sedang ujian. Yang kedua adalah meningkatkan pengawasan saat sedang seleksi masuk perguruan tinggi atau saat sedang melakukan ujian. Yang ketiga dan yang paling penting menurut saya adalah harus ada edukasi dan juga pembiasaan di tempat belajar siswa, di mana seorang guru dan juga siswa harus membiasakan hidup jujur yang akan membawa perubahan bagi Indonesia di masa yang akan datang. Sehingga diharapkan korupsi nantinya dapat berakhir dan juga berkurang di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.